Sri Okta ingin bertanya kepada Mas Henry dan Mbak Puspita. Ini agak keluar dari konteks ya Mas ya, mau tanya. Bagaimana menyikapi jika sudah meyakini kebenaran sampai adanya konflik agama, iman, dan kepercayaan dalam kebenaran metafisik yang dijelaskan sama Mas Henry tadi. Nah, contohnya itu sampai saat ini masih adanya teroris, bom bunuh diri, yang meyakini adanya mati syahid yang diyakini itu adalah benar sampai adanya jiwa-jiwa yang berjatuhan seperti itu. Bagaimana sikap kebenaran dalam kasus ini sampai membuat nyawa tadi yang hilang? Terima kasih. Iya, saya mau respon yang Mas Ibnu dulu. Jadi Mas kan pertanyaannya kebenaran itu kapanpun dimanapun selalu diperebutkan. Padahal dia tidak merasa penting ya kok diperebutkan. Sebenarnya kebenaran itu menurut saya dinamis. Jadi siapapun bisa dan berhak untuk mengklaim kebenaran itu. Karena sekali lagi di makalah kami itu tidak ada satupun kebenaran yang paling benar kecuali kebenaran itu sendiri, dan kebenaran tertinggi adalah kebenaran subjektif. Di dalam pandangan beberapa ahli, pemikir dan filsafat itu kan kebenaran dibagi jadi beberapa jenis ya. Ada, kalau menurutnya Freud itu ada kebenaran metafisik, kebenaran etik, kebenaran logis, dan kebenaran empirik. Jadi masing-masing punya dasar kebenaran sendiri-sendiri yang di situ tidak ada yang merasa paling benar. Jadi kembali ke diskusi kita yang dulu di awal, jadi kalau kita gunakan kebenaran sains di dalam kebenaran agama itu nggak akan ketemu titik pangkal dan ujungnya gitu. Jadi kebenaran dianggap benar menurut saya di dalam konteks kebenaran itu yang kebenaran yang mana dulu gitu. Jadi misalnya kebenaran sains jika dibahas dalam konteks sains akan benar. Jadi kalau kebenaran agama, kebenaran metafisik itu dianggap benar jika dalam konteks kebenaran metafisik. Sama nyambung dengan menurut saya dengan pertanyaannya Mbak Elvi. Jadi kalau sampai keyakinan dan merasa benar bahwa bom bunuh diri itu buat bikin dia mati syahid dan masuk surga, nah kenapa yang ngajak itu dia nggak mati duluan gitu kan? Jadi kalau seandainya bom bunuh diri itu bisa bikin dia mati syahid dan masuk surga, pasti yang ngajak itu dia akan melakukan bom itu duluan gitu. Jadi menurut saya kebenaran yang dianut oleh si pelaku bom bunuh diri itu dia hanya menganggap dari sudut pandang agama, padahal jika dia sudah belajar tentang filsafat kan suatu ilmu, suatu keyakinan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi seandainya kita sekarang berada di meja yang sama, di meja itu ada satu cangkir, kan dari sudut pandang saya cangkir itu nggak ada itunya, itu yang buat ngangkat itu kan nggak ada. Tapi kalau dari sisinya Mbak Ilvi ada cangkir itu kan kita berdebat dan berkeyakinan di sudut pandang kita masing-masing gitu, dan itu tidak akan ketemu gitu. Jadi menurut saya si pelaku bom bunuh diri itu dia yakin dengan hanya sudut pandangnya dia aja gitu, tanpa melihat sudut pandang yang lain. Itu menurut saya mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Pus. Terima kasih. Mungkin saya agak bertentangan dari jawaban Mas Herdi. Gak apa-apa kan Mas? Santai Mas. Nah, karena tadi kan kata Mas Herdi tadi itu pandangan agama. Menurut saya itu bukan Mas, itu hanya oknum yang mengatasnamakan agama, karena dia kan setiap orang itu sudut pandangnya tentang agama itu kan berbeda. Misalnya saya sama Mas Herdi itu kan berbeda. Jadi mungkin menurut saya agama begini, nah menurut Mas Herdi begini. Nah itu saja. Jadi bukan sudut pandang agamanya, tapi sudut pandang dari orang yang meyakini agama itu. Nah itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas.
izin menambahkan penyaji. Silakan Mbak Mita. Nah, yang mengenai pertanyaan dari Mbak Ilvi, nah kan ada di minggu kemarin tuh sudah belajar kayak ada lingkaran tentang filsafat nih. Yang pertama kan ada intuisi, ada perasaan, imajinasi, ilusi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kepercayaan. Terus yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan. Nah, jika ketiga lingkaran itu atau ketiga komponen itu diterapkan, itu pasti tidak akan menyebabkan perilaku yang menyimpang. Nah, jika salah satu misalnya itu tidak dilaksanakan atau tidak dipercaya itu, maka pasti akan menghasilkan perilaku yang menyimpang seperti yang bom bunuh diri tadi. Dia mempercayai ini, dia berimajinasi kalau misalnya di bom bunuh diri dia akan mati syahid atau masuk surga. Nah, tapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan atau kepercayaan agamanya misalnya gitu kan. Nah, makanya menghasilkan perilaku yang seperti itu gitu. Terima kasih. Mas, saya boleh menyanggah? Boleh nggak? Boleh, Mas. Boleh sekali. Oke. Bebas. Kenapa? Ini tadi kan dikatakan bahwa kebenaran itu tergantung pada subjektif manusia, pada masing-masing pemikiran manusia, begitu Mas? Iya, Betul? iya Mas. Nah, Ya. Kalau begitu, berarti saya membaca bahwa kebenaran ini liberal, bahwa kebenaran ini, saya akan ambil satu contoh kasus. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Ilvi dan juga terkait dengan teroris ya. Nah, kalau apa yang diyakini tentang bom bunuh diri misalnya dibahas di Bali, apa yang diyakini tentang bom bunuh diri di Bali itu adalah sebuah kebenaran, bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana kita melihat itu? Apakah kemudian kita juga, oh nggak apa-apa, itu benar menurut dia, artinya dia boleh bom bunuh diri? Gimana itu Mas? Kira-kira teman-teman gimana itu? Atau begini, atau misalnya kebenaran itu memang dia memang benar dari diri masing-masing, tetapi itu diatur kembali dalam aturan-aturan sosial. Misal kita di Indonesia punya filosofis Pancasila, ya kan? Kita membangun bangsa ini atas 5 prinsip tadi, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya kebenaran di sini yang kita akui bersama bahwa seluruh masyarakat itu harus sejahtera, ya kan? Seluruh pemerintah dan kita semua harus adil. Nah, artinya ketika ada sesuatu yang membuat ketidakadilan terhadap sesama manusia atau sesama masyarakat, itu bukanlah sebuah kebenaran. Sama dengan pas bom bunuh diri Bali. Dia bom bunuh diri, walaupun dia menyikapi itu adalah kebenaran menurut dia, tapi karena dalam aturan sosial kita tidak boleh membunuh atau mengambil nyawa orang lain, ya kan? Berarti kebenaran itu diatur kembali ke dalam aturan sosial, begitu kan Mas? Oke, gimana teman-teman semua? Saya membantu menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mas Claudion. Itu menurut saya itu kurang benar, karena di keyakinan saya sendiri itu kan di tempat saya itu belum punya tidak merasa punya kesalahan apapun gitu loh. Mungkin baginya dia itu dia mempunyai kebenaran sendiri, tapi di tempat kami itu kurang benar jika membunuh satu sama lain yang sama-sama hidupnya, sama-sama manusianya gitu loh. Itu keuntungannya apa untuk membunuh satu sama lainnya kan? Sedangkan di Bali sendiri itu tidak pernah mencari keributan sama orang luar gitu kan. Tapi kalau orang luar pernah kayak mengusik gitu tentang keagamaannya di Bali sendiri gitu. Tapi orang Bali sendiri
tidak pernah menyikapi dengan yang terlalu dibawa maksudnya itu kayak dibawa ini loh, nggak terlalu dibawa serius-serius banget, kayak ya udahlah kalau itu kalau itu menurut kamu kayak gini ya udah, itu keyakinanmu, keyakinan kita itu beda gitu. Tapi kenapa gitu kalau orang itu mengusiknya orang Bali itu seperti itu gitu. Sedangkan kan orang Bali itu sendiri nggak pernah mengusik orang-orang di luar itu. Bahkan ada orang luar itu merantau di sana, orang Bali juga welcome, bisa menerima orang itu merantau di situ, bisa bisa merangkul istilahnya seperti itu. Nah itu, kita tidak mungkin berdiri pada dua kebenaran dalam satu kasus, ya kan? Satu kebenaran misalnya kasus bom Bali tadi. Nah, menurut menurut teroris, ya atau bukan teroris lah, menurutnya dia yang melakukan bom bunuh diri itu adalah kebenaran. Nah, tapi orang lain itu kan melihatnya sesuatu yang salah, sesuatu yang ada aturan yang salah. Nah, artinya kan kebenaran ini diatur kembali dalam aturan-aturan sosial. Kalau kita berhenti pada asumsi-asumsi misalnya yang dikatakan Mas Dimas tadi, kan itu sama saja kita kayak berdiri pada dua kebenaran, dan dalam kasus ini kan tidak mungkin kita berdiri dalam dua kebenaran. Mungkin atau gimana teman-teman semua? Mas Dimas kayak gimana lagi, Mas? Atau saya izin ikut komentar ya. Sebenarnya saya juga tadi ini ingin bertanya sih sebenarnya bahwa apakah memang setiap kebenaran itu harus diukur dengan cara berpikir ilmiah? Tapi mungkin dari hasil penjelasan ini akhirnya mungkin nanti terakhirnya mungkin bisa disimpulkan, karena memang materi ini sangat menarik dan sangat meluas sih sebenarnya. Nah, terkait dengan kebenaran yang tadi disampaikan oleh Mas Claudion dan Mas Wijaya, kalau menurut saya, jika kebenaran itu dipandang dari semua sudut pandang orang, saya pikir dunia ini akan kacau ya, karena semua orang itu merasa bahwa dunia ini benar, bahwa semua kebenaran yang diyakini itu benar, termasuk oleh kelompok-kelompok radikal. Saya perlu menekankan kembali, sepakat dengan yang dikatakan oleh Mas Ibnu, bahwa saya dikatakan ya seperti tadi, teroris atau kelompok-kelompok tadi itu intinya adalah kita di sini tidak bawa-bawa agama, karena tidak ada agama manapun yang membolehkan untuk membunuh satu sama lain. Sepakat ya Mas Dharma ya. Nah, kenapa kemarin kejadiannya itu ini mengulang memori di masa lalu lagi di Bali? Kasihan kan, itu sampai 2 kali kan. Betapa luar biasa mereka. Ya entahlah, mungkin menurut mereka ini bukan agama ya, tapi kelompok-kelompok tertentu yang membawa-bawa nama agama. Padahal sebenarnya di agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh satu sama lain. Semua agama mengajarkan kita untuk cinta kasih, ya kan? Nah, itu adalah pengembangan dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mereka secara sudut pandang mereka bahwa diyakini itu benar. Nah, apa yang terjadi jika semua orang menganggap bahwa yang mereka anggap benar itu pasti benar, ya sudah, dunia pasti akan kacau. Maka dari itu, ada namanya yang tadi yang menurut Mas Claudion, bahwa dalam dunia sosial itu kan ada semacam ikatan-ikatan. Salah satunya adalah hukum menurut saya. Di mana kita bisa memperoleh keadilan ya dari hukum itu. Karena kalau tidak ada hukum, tidak ada pengadilan, ya sudah pasti akan kacau kan. Jadi semua yang dianggap benar itu, menurut kita kebenaran itu ya benar, tapi ingat, kalau tidak ada yang mengikat, kalau tidak ada aturan yang menyeluruh, ya dunia pasti kacau. Maka dari itu, untuk mengikat sehingga kita tidak berbuat sesuai dengan kebenaran yang kita yakini itu, mungkin ada hukum tadi. Nah, menurut saya, jika kita ingin mencari keadilan, ya sudah ikuti aturan hukum yang berlaku. Walaupun mungkin masih ada beberapa kritikan tentang undang-undang atau hukum-hukum yang ya kita ambil contoh di Indonesia ini yang masih mungkin kita anggap itu kurang sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, atau mungkin dianggap kurang adil begitu. Tapi suka tidak suka kita hidup di negara hukum,
otomatis harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di tempat kita. Kalau misalnya kita tidak mau tidak mau terikat dengan hukum yang ada di Indonesia, ya udah kalau menurut saya pindah aja ke negara lain gitu aja sih. Terima kasih. Makasih Mbak Endang dan Mas Dharma atas respon yang luar biasa. Juga menurut saya juga tentang bom itu juga tidak ada agama, tidak ada kepercayaan, tidak ada aliran apapun yang membenarkan itu. Tapi kita juga tidak boleh mengklaim bahwa perjalanan spiritual seseorang itu bisa kita tentukan. Mungkin perjalanan spiritualnya dia berada di jalur yang seperti itu, gimana ya Mas? Jadi dia menemukan jalan yang seperti itu. Jadi dia pembenaran atas apa yang dia yakini benar. Itu sih menurut saya tambahannya. Satu lagi Mas Herdi, mohon izin Mas Dharma, saya kalau udah kayak gini itu udah baper banget ya. Jadi Bali itu adalah Indonesia kalau menurut saya. Jadi mau dia Bali, mau dia Papua, mau dia Maluku, mau dia Sumatera, Jawa, kita semua itu kalau menurut saya itu satu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu adalah di luar dari pembenaran yang mereka yakini. Kalau menurut saya sih itu jahat. Kalau mereka misalnya meyakini bahwa ini sih dogma-dogma lagi tentang kekafiran, ya udah kenapa mereka nggak ke Timur Tengah aja tuh, ke sana yang perang kalau menurut saya ya sebenarnya. Jadi Bali itu adalah Indonesia kalau menurut saya, kita semua bersaudara. Oke. Ya Medang, NKRI harga mati. Merdeka.